ada judul artikel ini. Dengan judul artikel, mudahan bisa dengan baik disimak dengan jelas. Jadi kita mulai saja. Jadi seperti masuk angin, jantung sendiri penyebab penyakitnya. Semua ini gara-gara ia senang jadi, terutama di bagian pelipis. Sebenarnya tidak apa-apa, semua baik-baik, pikir dokter muda ini. Barangkali halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Jumpa lagi dengan saya di sini di channel Catur Utomo. Kali ini kita akan membahas majalah tua ya, majalah lama ini. Majalah Intisari nomor 222 edisi Januari tahun 1982. Di majalah ini ada sesuatu yang sedikit menarik, tapi banyak manfaatnya. Jadi kita simak ya. Di sini ada artikel yang baik sekali untuk kesehatan. Artikel khusus untuk Anda semua yang menyaksikan video saya ini. See you. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita mulai. Pada majalah ini, kalau kita lihat dari daftar isi, ada judul artikel dengan judul ternyata sakitnya bukan karena guna-guna. Itu ada pada halaman 65 di majalah ini. Jadi biasanya sekarang ini banyak orang-orang yang merasakan badannya itu sakit, tapi setelah dicek ternyata sehat. Lalu sering beranggapan bahwa dia itu pasti ada yang tidak sukai, atau sering kita dengar dengan diguna-guna orang, disihir orang. Nah, ini kita lihat dari kacamata kesehatan, dari kacamata medis, dari pengalaman orang tersebut yang tertuang dalam artikel ini. Dengan judul artikel ternyata sakitnya bukan karena guna-guna. Kita mulai. Saya akan membacakan artikel ini perlahan-lahan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Ucapan saya bisa disimak dengan baik, disimak dengan jelas. Jadi kita bisa sama-sama mengerti masalahnya apa dan jalan keluarnya apa yang terdapat dalam artikel ini. Oke ya, kita mulai saja. Jadi dalam judul ini, ternyata sakitnya bukan karena guna-guna. Seorang dokter muda 3 tahun yang lalu, dia sering merasa seperti masuk angin. Jantungnya berdebar-debar. Dan sampai akhirnya dia lumpuh. Karena
18 orang dokter tidak berhasil menemukan penyakitnya. Ia percaya ketika dikatakan orang ia kena guna-guna. Ia pergi ke dukun yang menyarankan agar ia berendam dalam tong berisi air mendidih. Tetapi akhirnya ia menemukan sendiri penyebab penyakitnya. Semua ini gara-gara ia senang jajan. Seorang dokter muda merasa risau karena sudah berbulan-bulan badannya terasa kurang sehat. Boleh dikatakan setiap hari ia merasa lemas, pegal-pegal, dan sakit kepala. Terutama di bagian pelipis. Seringkali ia minta dipijit atau dikerik. Dikerik itu dikerok ya. Tetapi anehnya, nafsu makannya baik, malah ia sering lapar dan menjadi gemuk. Kemudian jantungnya sering berdebar-debar. Apakah aku sakit jantung? Pikirnya. Jadi ia pergi ke dokter ahli jantung. Dan hasilnya tidak apa-apa. Semua baik-baik, jawab dokter ahli itu. Apa mungkin aku terlalu capek? Pikir dokter muda ini. Barangkali ia perlu lebih banyak lagi berolahraga untuk kesehatan badannya. Tetapi berolahraga sebentar saja, badan sudah terasa lemas. Ia jadi teringat ketika masih menjadi mahasiswa. Ia aktif dalam 5 cabang olahraga. Setelah menjadi dokter pun ia sanggup bermain golf sampai 54 holes dari pukul 6 pagi sampai pukul 5 sore. Tetapi kini sering baru berjalan sedikit saja kaki rasanya sudah kejang. Begitu juga tangannya. Dia sudah berkonsultasi pada rekan-rekannya di rumah sakit pemerintah tempat ia bekerja. Kau mengalami stres barangkali. Demikian pendapat rekan-rekannya. Memang kebetulan waktu itu dokter muda ini sedang sibuk dalam salah satu usahanya. Namun keadaan tidak juga bertambah baik. Walau sudah makan obat penenang plus vitamin, akhirnya ia mencatat semua gejala-gejala penyakit yang menimpa dirinya. Biasanya kalau sudah tiba saatnya untuk tidur, saya tertidur. Tetapi kira-kira pukul 1 atau 2 saya terbangun dan tidak bisa tidur lagi sampai menjelang fajar. Ini terjadi setiap malam. Otot-otot lemah, kejang dan sakit. Sedikit saja keluar tenaga rasanya sudah lelah. Jantung berdebar-debar. Ini terjadi berkali-kali sehari. Kaget maupun tidak kaget. Pikiran kacau, cemas, tidak bisa berkonsentrasi. Kalau saya mencoba berkonsentrasi, pikiran saya lebih kacau lagi. Saya menjadi panik dan kadang-kadang khawatir jangan-jangan saya akan menjadi gila. Mengeluarkan tenaga sedikit saja seperti naik tangga atau bahkan berbicara cukup lama menyebabkan saya seperti akan semaput dan keluar keringat dingin. Dokter yang memeriksa saya bingung karena saya tampak sehat-sehat saja. Mood, suasana hati, dan tingkah laku berubah. Saya sering marah, tidak sabar kalau terganggu sedikit saja, dan murung. Saya sering bertengkar dengan orang-orang yang dekat dengan saya.
Padahal sebetulnya saya ingin ditemani kalau sendirian. Saya sekarang rasanya bukan saya yang dulu lagi. Keadaan ini biasanya dialami pada saat badan sedang lemas. Dan saya pun sering merasa lapar. Kalau saya tidak makan rasanya seperti mau semaput. Tidak tahan perubahan suhu. Di ruangan ber-AC saya kedinginan. Walaupun baru berada 10 menit di tempat panas. Kedinginan walau baru berada 10 menit. Di tempat panas saya kepanasan. Saya merasa perut kembung, sering bersendawa dan mengira menderita gastritis. Gigi rapuh, rambut rontok. Ia mendatangi berbagai dokter ahli dari dokter ahli saraf sampai ahli jiwa. Seingatnya tidak kurang dari 18 orang ia memintai jasanya. Semua memberi jawaban, Anda menunjukkan gejala neurotik. Senewan, kata orang Jakarta. Setelah ini keadaan tidak juga bertambah baik, bahkan karena hampir putus asa. Dokter muda ini mulai percaya ketika ada yang mengatakannya, kau dibikin orang, kena guna-guna. Dia pun menurut saja ketika diajak ke seorang dukun. Tapi apa boleh buat, dia terpaksa mundur teratur. Karena sang dukun menasihatinya agar masuk ke dalam tong berisi air mendidih ketika itu tahun 1978.
Padahal anak ayam berumur sehari yang diberi MSG 20 kali acceptable daily intake langsung lemas setengah jam kemudian. Sebagian di antaranya lumpuh antara 35% sampai 50%, mati pada hari pertama. Ketika dibedah, didapati pendarahan pada hati dan otak anak-anak ayam itu. Ada anak ayam yang jantungnya seperti di semen, dan ada yang separuh ginjalnya berkapur, dan ada juga yang mengalami perkapuran pada sendi-sendi lututnya. Acceptable daily intake atau ADI lebih rendah daripada safety level, nilai ambang keamanan. Safety level atau MSB bagi manusia menurut WHO ialah 120 mg per kilogram. Berat badan per hari. Jadi safety level bagi orang dewasa yang berbobot 50 kg ialah 6 gram, yaitu kira-kira setengah sendok makan penuh. Karena MSG ini tidak memberi rasa pahit atau asin kalau dipakai dalam jumlah banyak, malah justru makanan bertambah enak, maka ia tidak memberi isyarat kalau dipergunakan lebih daripada takaran yang dianggap aman. Dokter itu juga mengemukakan laporan Dr. Ho Man Kwok mengenai Chinese Restaurant Syndrome. Menurut Dr. Ho, pada tahun 1968 ada orang-orang yang setelah seperempat atau setengah jam makan di restoran Cina lantas merasa kesemutan dan baal di punggung, lengan, leher, dan sekitar mulut. Kemudian badan terasa panas, berkeringat, pusing, sakit kepala, dan mual. Bahkan ada yang sampai sesak napas seperti mendapat serangan jantung. Keluhan-keluhan ini lenyap sendiri 3-4 jam kemudian. Menurut penelitian Ho Man Kwok, penyebabnya ialah MSG atau micin yang berlebihan. Ketika mendengar cerita temannya ini, dokter muda yang sering masuk angin dan jantung berdebar-debar, itu lantas melihat beberapa kesamaan antara gejala-gejala yang dikemukakan Ho Man Kwok dan yang dirasakannya sendiri. Terpikir olehnya, jangan-jangan keadaanku sekarang disebabkan oleh MSG. Apakah aku begitu hipersensitif terhadap MSG? Memang selama ini ia sudah menyangka ada sesuatu yang salah pada makanannya. Lantas ia memperhatikan makanan-makanan yang bisa dimakannya selama ini. Ia senang jajan dan hampir setiap hari makan di luar. Di warung mie babat langganannya, ia melihat penjual menarik laci dan mengambil serbuk putih dari kantong plastik besar yang terletak di situ untuk dibubuhkan dengan royal ke mangkok mie babat yang dihidangkan kepadanya. Di dasar piring gulai otak, ia mendapati butiran-butiran putih. Begitu Royal Restoran itu memberi MSG, sampai tidak bisa larut semua di kuah gulai. Di restoran-restoran langganannya, ia melihat koki dengan tidak ragu-ragu menceburkan bubuk putih itu pada masakan. Bahkan ada makanan yang digulingkan dulu ke serbuk itu sebelum diceburkan ke minyak panas. Di rumah ia mengambil sendok dan bumbu masak, lalu disendokannya sebanyak yang ia lihat di warung mie babat, di restoran langannya, dan seterusnya. Dengan tercengang dia melihat bahwa dalam sehari ia menelan kira-kira 15 gram MSG. Segera dicarinya literatur mengenai MSG dan hipokalemia. Ia menyurati rekan-rekannya di luar negeri dan juga Dr. Iwan Budiarso untuk meminta keterangan mengenai MSG. Sementara ia tetap berhenti jajan di luar, ternyata gejala-gejala yang selama ini menghantuinya menghilang. Keadaan rumah tangganya pun membaik karena moodnya baik, ia tidak cepat marah lagi.
Tapi kepercayaan diri yang hilang tidak kembali secepat itu, katanya. Saya masih memerlukan waktu untuk mengembalikannya. Kini kalau makan di luar, ia memilih tempat-tempat yang ia yakini tidak memakai MSG. Walaupun harus membayar lebih mahal, koki-koki Eropa umpamanya tidak bisa memakai MSG karena MSG tidak dipakai secara luas dalam rumah tangga dan dapur-dapur Eropa maupun Amerika. Di sana MSG paling-paling dipergunakan dalam makanan kaleng tertentu dan itu pun dituliskan pada etiketnya, sedangkan makanan bayi di Amerika Serikat tidak boleh diberi MSG. Kini ia lebih cermat memilih jajanan, tapi ia pernah terheran-heran makanan yang sama yang dibuat oleh pabrik yang sama di Amerika Serikat ternyata menurut labelnya diberi MSG pada produknya yang dijual di Indonesia dan tidak membubuhkan MSG pada produknya yang dijual di Singapura. Lembaga konsumen Singapura, Malaysia, dan Thailand kini memang sedang meributkan penggunaan MSG yang berlebihan ini. Kini di Indonesia bukan cuma restoran dan rumah tangga biasa mempergunakan MSG, tetapi juga perusahaan-perusahaan roti, biskuit, kerupuk, sirup, bahkan pisang goreng, gado-gado, sambal, dan asinan pun diberi bahan itu. Bukan cuma orang-orang berada dan di kota-kota bahan itu dipergunakan, tetapi juga di kampung-kampung, di mana orang sudah cukup puas bila nasinya dibubuhi sedikit kecap dan MSG. Yayasan Lembaga Konsumen kita pernah mengadakan survei terhadap mie bakso, mie pangsit, dan soto mie yang dijajakan di tepi jalan di wilayah DKI Jakarta yang harganya antara 50 sampai 200 dan sangat populer. Itu survei antara 26 Maret sampai dengan 7 April 1980 itu mengungkapkan bahwa setiap mangkok diberi MSG antara 1,39 gram sampai 2,98 gram. Ini tidak termasuk MSG yang dipakai dalam pembuatan mie dan baksonya. Jadi kalau kita makan 3 mangkok mie sari, kita sudah melewati batas 6 gram itu. Padahal di samping itu kita makan makanan lain yang diberi MSG pula, kerupuk, rempeyek, dan sebagainya. Penyalahgunaan MSG dipakai secara berlebihan, kiranya sudah perlu kita pikirkan akibatnya. Pada orang-orang yang hipersensitif, jumlah kurang dari 6 gram sehari sudah bisa menimbulkan gejala-gejala seperti yang dialami dokter muda di atas. Mungkin Anda tahu ada orang lain atau barangkali Anda sendiri mengalami gejala yang serupa. Nasihat dokter muda yang kini sudah sembuh itu ialah periksakan kadar kalium pada darah. Kalau rendah, hentikan makan MSG sebab mungkin Anda hipersensitif terhadap bahan itu. Setelah itu, lihat hasilnya. Jadi, kesimpulan dari artikel ini, ternyata MSG atau micin tambahan bumbu pada masakan itu sangat berbahaya. Jadi efeknya sangat terasa sekali bagi orang yang hipersensitif. Dikiranya penyakit yang diguna-guna, ternyata dia tidak bisa menggunakan MSG. Seperti jantung berdebar-debar, seperti masuk angin, badan pegel-pegel, cepat lelah, sampai lumpuh, sampai ada terasa lapar nggak karu-karuan. Disangkanya itu penyakit non medis. Jadi jaga kesehatan kita untuk menjaga makanan kita supaya kita bisa sehat, bisa hidup sehat, dan kita bisa produktivitas kita lebih baik lagi. Oke, demikian artikel pada majalah ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin bacanya terlalu cepat atau kurang dipahami. Intinya adalah MSG kurang baik untuk kesehatan, bahkan cenderung bahaya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.